ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Selamat pagi adik di rumah, selamat hari Minggu. Selamat pagi Kak Yohana. Selamat pagi Kak Ratna, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi ya Kak ya. Iya Kak. Iya, sudah hari Minggu dan kita mau beribadah sekolah Minggu tentunya ya. Oke, semua sehat? Puji Tuhan, bersyukur ya karena Tuhan senantiasa memelihara kita dan memberikan kita kesehatan. Yuk adik-adik, sudah siap untuk kita ibadah hari ini? Ya, kita mau menyiapkan hati kita untuk Tuhan Yesus, untuk kita memuji dan mendengarkan firman-Nya. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya, Kak Yohana yang akan memimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena sepanjang malam Kau telah menuntun kami dan menyertai kami sepanjang kami tidur hingga kami bangun pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami bisa bangun dalam keadaan sehat dan kami bisa beribadah bersama melalui online di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuntun sertai Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Kau sertai Tuhan supaya kami bisa memuji dan muliakan nama-Mu dengan sukacita Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan dan senantiasa menyanyi dengan penuh sukacita. Yuk, bangkit berdiri semua. Dengar Tuhan memanggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, puji Tuhan. Biarlah kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus itu selalu memberikan kita sukacita ya Kak Retno ya. Iya, nah. Dan di dalam firman Tuhan ada berita keselamatan tentang Tuhan Yesus. Ya, siapa dulu Alkitabnya ya? Karena Alkitab adalah buku terindah, surat cinta Tuhan untukku dan untukmu.
buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, diberikan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menentukan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Selamat pagi adik-adik, ya ketemu lagi ya bersama dengan Kak Agung. Di sini kita akan kembali lagi bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui cerita-cerita dari Alkitab yang akan kita dengar bersama. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Mari Kak Agung akan pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari yang indah ini kami boleh dapat bersama-sama lagi beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing dalam kondisi online. Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami boleh dapat duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin acara ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Wah, luar biasa apa Kak Agung? Luar biasa menakjubkan. Ya. Ini kayak semacam magic, semacam sulapan ya. Sulapan. Kalau sulapan itu, kalau sulap itu biasa dari tangan kosong menjadi ada isinya, ya. Dari kantong keluar kelinci, ya kan? Dari sapu tangan keluar merpati. Nah, ini bukan sulapan karena ini adalah mukjizat dari Tuhan melalui seorang nabi. Siapa yang sudah bisa tebak? Ayo, nabi siapa? Depannya E. Langsung semua ya. Nabi yang depannya E itu ada berapa? Ada dua, ada yang nyebut dua. Siapa? Ada yang bilang Nabi Elia. Satunya lagi, Nabi Elisa. Oke, kita akan membaca Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ke-7. Sudah ketemu? 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kak Agung akan bacakan ya, didengarkan baik-baik dan menyimak Alkitabnya masing-masing di rumah. Minyak seorang janda. Salah satu dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elia sambil berseru, "Hambamu suamiku yang sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali
sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. 4. Kemudian masuklah dan tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu dan memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah lebih darinya, engkau serta anak-anakmu. Amin. Ya, ada yang pernah dengar cerita ini? Ya, kemungkinan sudah ada yang pernah dengar ya. Ya, ini ceritanya tentang seorang janda dari nabi. Nabi itu salah satu hambanya Nabi Elisa. Ya, ini seorang janda. Jadi nabinya meninggal dan dia hidup bersama dengan 2 orang anaknya. Nah, kasihan sekali ini. Hidup dengan 2 orang anaknya, tetapi ada masalah di sini. Dia punya hutang. Wah, hutang apa? Hutang uang ya. Hutang uang. Lalu apa yang dia lakukan? Ya, dia pergi ke Elisa. Ayat yang pertama itu ya, sambil berseru, hambamu, suamiku yang sudah mati, engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang mengambil kedua anakku menjadi budak. Ya, kalau zaman dahulu orang berhutang tidak bisa membayar, itu sebagai gantinya anaknya itu diambil dijadiin apa? Budak. Oke, sampai di sini dulu. Kalau misalkan orang tua kalian berhutang terus tidak bisa membayar hutangnya, apakah kalian mau diambil jadi budak? Ada yang mau? Angkat tangan semua ya. Tidak mau Kak Agung dijadiin budak. Budak itu apa? Budak itu ya seperti seseorang yang disuruh pelayan, ya kan? Disuruh sana, disuruh sini, angkat ini, angkat itu, ya kan? Wah, diperintah tiap hari kerja, ya kan? Nah, kan kasihan ya. Nah, demikian juga janda itu. Dia mempunyai 2 orang anak yang nantinya jika hutang-hutang mereka tidak dilunasi, maka 2 orang anak ini akan dijadikan budak. Waduh, kasihan ya, kasihan. Lalu apa reaksi Elia terhadap persoalan ini? Nah, ayat 2 ya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Nah, apakah yang dapat aku lakukan untuk kamu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kamu punya di rumah. Elisa bilang, kamu di rumah punya apa? Waduh, jandanya bingung. Di rumah punya apa? Oh, televisi ya, zaman dulu kan nggak ada televisi kan? Apa ya? Meja, kursi, apa? Untuk bayar hutang nggak ada. Terus apa yang dia punya? Ya, berkatalah perempuan itu, janda itu berkata, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali, nah ini, kecuali ayat 2, sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, ini dia. Siapa di sini yang tahu buli-buli? Buli-buli itu adalah sebuah tempat ya. Tempat itu biasa terbuat dari, ada yang terbuat dari tanah liat, ada yang terbuat dari tembaga. Tempatnya kecil, buli-buli itu kecil. Nah, padahal dia bilang hambamu ini tidak punya sesuatu apapun kecuali sebuah buli yang berisi minyak. Bulinya padahal kecil, berisi minyak. Nah, disitulah janda ini berpikir, saya cuma punya buli
yang isinya minyak. Kalau untuk bayar hutang nggak mungkin dalam pikiran janda itu kan. Tetapi apa? Elisa berkata, ayat ketiga, pergilah, mintalah bejana. Bejana ini apa, kayak gentong gitu ya, bentuknya seperti tanah liat kayak gentong. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, pinjam tetangga. Pergi, anak-anakmu disuruh pinjam bejana-bejana, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Bejana yang kosong, jangan isi ya, bejana kosong, kumpulkan ke rumah. Wah, apa yang dilakukan anak-anaknya? Akhirnya anak-anaknya taat ya, mereka ke tetangga, permisi pinjam bulinya. Wah, dikasih buli, masukkan dalam rumah, ketok lagi pintu, kasih buli, masukkan lagi dalam rumah. Kemudian buli-bulinya sudah penuh, terus tetangga yang lain dipinjam, sudah terkumpul di rumah, sampai tetangga-tetangga sudah habis semua dipinjam ya. Nah, lalu apa yang dikatakan Nabi Elisa selanjutnya? Setelah meminjam buli, mintalah bejana-bejana itu dari luar, dari segala tetanggamu. Bejana-bejana itu yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit, benar dikumpulin banyak banget ya kan. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Tutuplah pintu. Wah, tutuplah pintu, pintunya ditutup ya kan. Sudah engkau dan anak-anakmu masuk, anak-anaknya disuruh masuk, ayo masuk, pintunya ditutup, dah tutup kunci. Lalu ayat 4, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana-bejana tadi. Ini ada yang sesuatu yang mustahil ya kan. Kalau kita dengar cerita ini kan bulinya kecil, sedangkan bejananya buakeh banget itu, banyak, satu, wah sudah dikumpulin banyak sekali, dituangin, lalu tuangnya minyak itu ke dalam segala bejana. Bisa nggak? Menurut hukum, nah ya kan, hukum fisika nggak mungkin ya, dimensinya itu buli-buli kecil berapa liter, sedangkan bejananya di situ banyak. Tetapi apakah perempuan itu ragu terhadap perintah dari perintah Tuhan melalui Nabi Elisa? Enggak ya, dia dengan taatnya, oke. Dia pikirnya, wah pasti ini perintah Tuhan, ini enggak salah ini. Tuangin, ambil satu bejana dituangin. Penuh, ayo singkirkan. Anaknya ngangkat, geser. Bejana yang kedua, penuh lagi, singkirkan lagi, terus menerus. 3 penuh, 4 penuh. Wah, sampai dengan ayat ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh semua, ya kan? Berkatalah si janda ini kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Sini ada bejana lagi enggak? Tetapi jawab anak-anak itu gimana? Tidak ada lagi, Bu, tidak ada lagi bejana. Bejananya sudah habis. Sudah habis. Wah, akhirnya apa? Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Nah, ini ajaib ya. Ajaib, sulapan. Wah, bukan, ini bukan sulap ataupun sihir, bukan. Tetapi ini adalah mukjizat dari siapa? Dari Tuhan yang melalui Nabi Elisa. Kaget ya perempuan itu beserta anaknya. Loh, minyaknya kok jadi banyak? Padahal tadi dari buli kecil ini. Dari buli kecil ini kok bisa menjadi, wah bejanane tetangga semua penuh. Waduh, piye iki. Lalu ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu kepada abdi Allah Elisa dan orang ini berkata, Nabi Elisa berkata, pergilah dan jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Terus hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Jadi perintah Nabi Elisa, kan tadi perempuan berhutang ya. Nah, berhutang, jualah ini seluruh minyak yang dari bejana-bejana yang dipinjam di tetangga itu, disuruh menjual, lalu membayar hutang. Wah, hutangnya baris semua. Apa yang dilakukan? Benar. Minyaknya dijual,
hutangnya dibayari lunas. Lunas semua, terus masih ada sisa? Masih. Sisanya untuk apa? Sisanya untuk kehidupannya janda dan anak-anaknya tadi. Wah, hebat ya. Hebat. Siapa yang hebat? Elisa? Hah? Janda itu? Bukan. Yang hebat siapa? Ya, yang hebat Tuhan ya. Tuhan bisa melakukan mukjizat apapun untuk menolong kita. Nah, dari pelajaran janda ini apa yang bisa kita dapat? Apa? Yang pertama, janda ini disuruh Nabi Elisa kira-kira membantah enggak? Oh enggak ya, dia taat. Satu, janda ini taat melakukan perintah Nabi Elisa. Misalkan janda ini enggak mau, enggak mungkin, buli kecil kok bisa ngisi bejana banyak. Terus minyakku tinggal sedikit, malah disuruh nuang dalam bejana-bejana. Nah, nanti kalau tumpah saya makan apa? Wah, pasti gitu ya. Secara manusia kalau tidak taat kepada perintahnya Tuhan yang melalui Nabi Elisa ini, wah ya enggak mungkin. Tapi perempuan tadi gimana? Taat ya, taat melakukan, langsung memerintahkan anak-anaknya. Lah ini anak-anaknya juga taat, pinjam bejana ke tetangga. Wah, taat perintah ke orang tuanya. Nah, mereka meminjam bejana di tetangga. Yang pertama apa? Ketaatan perempuan itu terhadap perintahnya Nabi Elisa tadi ya. Yang kedua, apakah janda ini bersungut-sungut mengerjakan perintahnya? Oh enggak, dengan semangat, termasuk juga anak-anaknya. Jadi dia pertama taat bahwasanya Nabi Elisa adalah nabi dari Tuhan, dan juga yang dikatakan Elisa adalah perkataannya Tuhan. Dia taat kepada perintah Tuhan dan dia melakukannya dengan tidak sungut-sungut. Wah, dengan hati yang senang. Anak-anaknya juga membawa bejana-bejana dari tetangga-tetangganya dengan senang. Apakah kalian kalau disuruh juga senang? Ada yang bersungut-sungut kalau disuruh orang tuanya? Kalau tolong beliin tepung di tetangga, males. Lagi main game disuruh beli tepung, nggak mau. Ada yang gitu? Oh enggak ada ya, anak baik semua. Baik semua ya, oke. Lah, jadi dua hal ini yang dapat kita pelajari bersama, dapat kita ambil contoh bahwasanya ketaatan janda itu, dan juga dia mengerjakannya tanpa keluh kesah, sehingga membuatnya dia berhasil. Jadi apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita harus taat kepada siapa? Taat kepada pertama perintah siapa? Perintahnya Tuhan pastinya ya. Kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kalau misalkan janda tadi nggak mau, apa yang terjadi? Wah ya nggak jadi bayar hutang ya, malah anaknya dirampas. Jadi yang pertama kita harus taat pada perintahnya Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita sekolah itu kan belajar. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita. Jangan malas-malasannya. Yang kedua, taat kepada siapa? Taat kepada orang tua kita. Ayo, di sini siapa yang nggak taat? Wah, taat semua ya. Siapa yang sering membantu orang tuanya? Wah, sudah gede ya sekarang bisa membantu. Walaupun hal kecil, misalkan kalian menyapu, ya itu sudah membantu orang tua, ya kan? Di sini ada yang pekerjaannya mencuci piring. Oh, saya lihat ini ada ini pasti. Wah, sudah pinter-pinter ya, sudah gede, bisa mencuci piring, membantu orang tuanya nyapu. Orang tuanya akan senang. Tuhan juga melihat, wah ini anakku ini benar ini, taat pada orang tua. Oke, untuk ayat hafalan hari ini, yuk dibuka Alkitabnya. Ayat hafalan.
Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Sudah ketemu? Oke, kita baca bersama-sama ya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Apa? Panjang? Wah, pasti bisa. Nanti cara menghafalkannya setiap kalimat ya. Yuk kita ulangi ya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, Tuhan, ia akan dikasihi oleh Bapakku juga. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi setiap orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya, maka apa? Tuhan juga akan mengasihi. Kalau Tuhan mengasihi, pasti Tuhan Yesus juga akan mengasihi kita. Dan ia akan menyatakan dirinya kepada kita, akan menyertai kita sepanjang waktu. Misalnya begini, kalau seseorang orang tua mempunyai beberapa anak, kalau anaknya yang benar-benar tulus mengasihi, pasti orang tuanya juga mengasihi kan? Oh iya, kalau anaknya bandel, ngeyel, ya kan, sukanya minta duit, wah, sukanya apa pergi nggak pamit, orang tuanya jengkel nggak? Wah, secara manusiawi jengkel, ya kan, jengkel banget. Anakku ngeyelan, mau jadi anak baik apa yang anak yang nggak baik? Pastilah jadi anak yang baik. Oke, Yohanes 14 ayat 21 ini jadi ayat hafalan kita ya. Masih ada 1 minggu dihafalin. Nanti minggu depan dikirim videonya ya, video menghafal ayat ini, Yohanes 14 ayat yang ke-21. Oke, cerita untuk minggu hari ini cukup sampai di sini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dapat dengar bersama mengenai janda Nabi ini dan anak-anaknya. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh seperti janda ini taat kepada Engkau, taat kepada Tuhan, dan juga taat kepada orang tua, supaya kami boleh dapat senantiasa Tuhan Yesus memberkati kami, dan kami boleh dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik dan anak-anak-Mu yang sungguh mengasihi Engkau dan juga mengasihi orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar bersama. Kiranya firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, ibadah kita selesai. Jangan lupa tetap masih pakai maskernya yang sekolah tatap muka ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan supaya kita semua dapat sehat dan dapat ketemu lagi di ibadah par minggu depan. Sampai jumpa.